Kami dari tim Abisatya Birawa SMA Negeri 1 Purbolinggo dengan saya Muhammad Ruri Reza Saputra sebagai pembicara pertama. Saya Isfial Yazikra selaku pembicara kedua. Dan saya Yumna Hayakila selaku pembicara ketiga Akan menanggapi mosi atas dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Kami berperan sebagai tim oposisi. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah ayah, ibu, dan individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orang tuanya merupakan hubungan timbal balik di mana terdapat interaksi di dalamnya. Setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk sebuah pola asuh yang akan ditanamkan orang tua kepada anak-anak. Pola asuh menurut Diana Baumrind tahun 1967 pada prinsipnya merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Menanggapi poin yang disampaikan oleh tim pemerintah bahwa 1. Pemerintah memberikan ujian terlebih dahulu agar calon orang tua memiliki pemahaman yang sama terkait pola asuh yang baik dan benar untuk membesarkan anak mereka. Yang kedua, tim pemerintah menyatakan dengan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, maka hal tersebut setidaknya akan lebih mendorong orang tua untuk lebih perhatian dan akan belajar bagaimana pola asuh yang lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut kami, dengan langkah pemerintah yang membuat upaya standarisasi terhadap orang tua untuk memiliki anak adalah langkah yang tidak tepat. Karena hal apa? Upaya standarisasi orang tua untuk memiliki anak tidak dapat disamaratakan. Kita berbicara lebih jauh tentang dampak jangka panjang, di mana langkah tersebut kurang efektif digunakan, di mana pada dasarnya sebuah tes hanya mengandalkan mayoritas teori dibandingkan praktik yang ada di lapangan. Saat mengikuti tes, orang tua cenderung terjebak untuk belajar menghafal materi ketimbang mementingkan realita yang terjadi di masyarakat. Baik, saya selaku pembicara kedua setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu pembicara pertama, di mana upaya standarisasi orang tua untuk memiliki anak tidak dapat disamaratakan. Terdapat beberapa faktor yang mendasari argumen ini, yaitu 1. Adanya perbedaan kondisi daerah, di mana hal tersebut tentunya mempengaruhi bagaimana suatu individu tumbuh dan berkembang. Kedua, perbedaan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua faktor ini menjadi bukti pendukung bahwa dengan adanya perbedaan kondisi di suatu daerah dan juga perbedaan norma, akan perlu pemahaman dan pola asuh yang berbeda pula untuk memberikan nilai moral yang baik sesuai dengan kehidupan dan lingkungan anak. Dan kita tidak bisa menstandarisasi orang tua dari tes saja, karena setiap individu memiliki kemampuan masing-masing, perbedaan wilayah, dan dari tes tersebut dampak psikologis orang tua saat tidak lolos tes dapat membuat masalah atau problematika yang baru. Timbul kesenjangan dan ketidakpercayaan orang tua terhadap diri mereka sendiri. Dan kita berbicara di Indonesia, di mana di Indonesia semua hal bisa dibeli. Kami sebagai tim oposisi mengkhawatirkan jika pemerintah menerapkan upaya standarisasi anak melalui tes kelayakan terhadap orang tua untuk memiliki anak menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin saat ini tes dapat diterapkan secara digital, mandiri, dan transparan. Namun, kembali lagi terhadap fakta yang terdapat di lapangan, bahwasanya tes digital pun dapat dicurangi dan menimbulkan praktik KKN. Dengan hal ini, kami tidak dapat menjamin bahwa tes dapat menjadi standar seseorang layak menjadi orang tua. Maka, kami memberikan sebuah solusi kepada pemerintah supaya dapat memberikan pelatihan atau training untuk orang tua. Dengan hal ini, harapannya orang tua mampu menerapkan pola asuh yang lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baik, tidak dapat dipungkiri masih banyak orang tua yang menerapkan pola asuh yang salah pada anak mereka. Namun, sependapat dengan pembicara pertama dan kedua, bahwasanya penerapan tes kelayakan untuk menyamakan pemahaman setiap calon orang tua, kami rasa kurang cocok diterapkan di negara kita, di mana Indonesia memiliki norma dan permasalahan berbeda di setiap daerahnya. Selain itu, bentuk tes yang mengandalkan penghafalan teori tidak dapat menjamin setiap orang tua yang lulus tes akan dapat mempraktekkan pola asuh yang baik pada anak mereka. Oleh karena itu, kami tekankan sekali lagi bahwasanya kami, tim oposisi, menolak upaya standarisasi pemerintah melalui tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak. Jadi, kami menawarkan solusi yang lain, yaitu dengan menyarankan pemerintah untuk memberikan sebuah pelatihan yang mengedepankan pada aspek praktek lapangan yang disesuaikan dengan norma dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah calon orang tua. Sekian, terima kasih.